Om Swastiastu. Idulisi sanai suci yang Parisade Kabupaten Banyuwangi dan kecamatan yang saya hormati, para tokoh pengusir rakyat, Bapak Sam dan keluarga semuanya yang sudah hadir pada saat ini, yang saya bahagia. Dan Guru narasumber ngada Oke. yang belum mejo, oke? Apa yang belum mejo? Om becik dokumen. Terus kan dulu. Ampuro ya, Kita mengingat itu. berdiri di Dulu. Harus itu pangkangan. Ya. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan suatu ide, bagian dari program Pujangga Waisnawa yang ada di Bali, yang meyakini bahwa Maharsi Markandeya itu adalah leluhur bagi kami. Oleh karena itu dalam program salah satu diantaranya adalah bagaimana agar kita mengetahui perjalanan suci beliau, bukan hanya di Raung tetapi Nusantara. Kemudian kalau sudah tahu kita perjalanan sucinya, metodologi yang kita gunakan, terus terang kemasan nampak kilas hari ini sangat terkait dengan kemasan metodologi ilmiah. Jadi kami berbicaranya ilmiah. Minimal ada 5 instrumen, 5 cara yang kita akan pergunakan. Pertama, kritik sumber, artinya menguji sastra itu sendiri. Dari sastra-sastra yang ada kita kumpulkan, kita analisis yang lebih mendekati. Sempurna tidak mungkin, tapi mendekati. Kedua, hasil sumber itu kita akan cocokkan dengan pengamatannya. Misalnya kalau di Bali ada puranya, ada prasastinya. Kalau di Raung, maaf, saya katakan Raung, maaf, tidak hafal saya dengan Raung. Apa ada candinya, ada petilasan beliau di mana-mana, itu cocokkan. Diimbangi dengan wawancara dan informasi juga yang valid. Kenapa valid? Karena berbicara leluhur tidak ubahnya dengan bicara dengan ide yang luas. Di situ harus ada kejujuran dan keikhlasan. Tidak ada niat pikiran yang manipulatif. Harus jujur apa adanya. Karena dengan kejujuran itu si penyusun akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisanya. Karena metodologi penelitian ilmiah itu dasarnya adalah kejujuran. Karena kejujuran ini nanti akan bermanfaat kepada generasi kita nanti. Karena anak-anak kita nanti, keturunan kita juga akan menganalisa nantinya. Itu. Outputnya apa nanti? Dalam perjalanan suci Nusantara ini, kami akan nanti memiliki sebuah panduan, sebuah buku akan terbit nanti secara ilmiah. Bagaimana perjalanan suci Maharsi Markandeya secara Nusantara dari Kutai, lereng Dieng, Raung, Bali, Lombok, Sumbawa. Itulah yang ada dalam sumber-sumber sastranya. Sekarang buktikan sumber-sumber ini dengan apa kilas? Dengan mencocokkan bukti-bukti fisik yang ada di lapangan. Betulkah itu? Ada. Nah, ini. Oleh karena itu, pendekatan kami adalah ilmiah populer. Kenapa ilmiah populer? Ini memang teori ilmiah populer ini adalah teori ilmiah yang dikombinasikan. Bapak dan Ibu yang barangkali yang sudah sarjana, sudah tahu sekali ini, ilmiah populer ini artinya apa? Kita akan mampu meramu, menarasikan sesuatu baik skala dan niskala. Karena kalau bicara ilmiah, tulen, ilmiah asli, skala saja.
Kalau ini populer ini sekali. Bahkan ada di situ weda-weda seruki semerti yang ada. Ini logika berpikirnya. Nah, Oppo nanti adalah punya buku panduan yang kita akan pergunakan memandu diri kita bahwa memang benar Maharishi Markandeya itu adalah betul-betul ada dan terbukti perjalanannya. Yakin ke depan bisa dibaca dan sebagainya, dan bisa dilihat, diamati, dikunjungi, dinampak jelas. Nah, ini realita. Nah, oleh karena itu, pada hari ini sebetulnya saya sudah membuat kajian, khususnya di Bali. Metode yang kita pergunakan seperti kami memandang sebuah pohon. Bali ini sebetulnya yang kelihatan kalau kita pandang dari Bali, dari batang sampai ranting dan buah bunganya di Bali kelihatan. Di Bali sudah selesai kita analisa buahnya apa mangga, apa durian, udah mampu kita menganalisa sementara ini. Rantingnya bagaimana, bengkok, lurus, udah tahu kita. Pohonnya warna besar, kecil, udah tahu kita. Nah, yang belum kita tahu adalah Maharishi Markandeya ke Bali datang dari Jawa. Jawa ini yang saya bilang adalah di bawah tanah itu sendiri, di akar yang kami tidak tahu. Kami tahu hanya baru pohon, batang, ranting, daun, bunga dan buah. Udah dirasakan di Bali manisnya ini. Nah, tapi di mana akarnya ini? Nah, kalau akarnya tahu, pasti buah dan manis ini akan bisa rontok sendiri. Salam pupuk aja udah rontok ya. Nah, kita logika-logikanya. Jadi logika-logikanya itu begitu. Kami ambil dari skalanya yang bisa dilihat. Raung di sini, pandangan di Bali adalah ini skala. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dilihat. Mungkin tokoh-tokoh di sini, bapak-bapak di sini sudah mampu melihat di sini. Itulah yang saya bilang, ini skala bagi kami, skala yang dirasakan di sini. Ini kan ramu tadi. Penelitian ini sebenarnya habiskan waktu 2 bulan. Mulai 2 hari sudah lama. Kenapa tercetus ini? Karena di Bali kami sedang menyusun Purana. Jadi ketika sejarah itu tahu beberapa pura di Bali yang cikal bakalnya oleh Maharishi Markandeya sudah punya Purananya. Purana itu artinya menceritakan tentang pura itu. Dari niskala sampai skala. Dari unsur Tuhanan, dari unsur manusianya dan buntanya. Utpati Stiti Pralina, itu bahasanya kita. Setiap unsur di Bali sekarang. Bahkan sudah sekarang sudah hampir di atas 10 kan sudah bekerja ini. Dan sampai tuntas, ditulis dalam tembaga, bukan lontar lagi. Kalau lontar 100 tahun sudah tidak ada, sudah hancur. Di Bali sekarang semua Purana kita buat dengan ditulis dalam daun lontar pakai laser. Itu akan berabad-abad tidak akan hilang, bahkan tertanam pun akan muncul nanti kalau dibersihkan lagi. Nah, sehingga dari kajian ini sementara di akar itu kami temukan dalam sastra hanya beberapa saja. Misalnya di Kutai Dieng, kadang dari India dan sebagainya ceritakan lagi ya. Di Raung sampai ada pura di sini mengandung kejadian baru itu ya. Dan di Glenmore di sana ada nanti gunung Raungnya, kemudian apa namanya itu tempat yoganya, kemudian ada Giri Mulyanya dan lain sebagainya. Itu baru meramalkan saja karena belum tahu kita akar di bawah tanah, tidak mungkin kita tahu. Kita manusia biasa tidak akan tahu. Ingin mengejar itu harus menggunakan orang lain. Siapa orang lain yang bisa merasakan ini? Di Bali ada 45 pura yang jelas-jelas sudah
merupakan tapak tirasnya beliau Maharshi Markandeya. Dan pura itu ada sekarang. Baik Bujangga Wisnawa yang sok yang ngempol atau masyarakat Hindu secara umum di Bali. 45 ini yang saya maksud adalah pura besar. Keturunan beliau ribuan pura dari Bali yang dikerjakan oleh keturunan beliau dengan leluhur kami, Resi Mustika, Resi Madura. Ribuan pura ada. Itu ada tingkatnya. Tapi khusus untuk Markandeya itu 45 itu yang sudah kita ada sastranya. Walaupun pura ini sekarang diakui oleh orang lain. Karena metode modern itu beda. Kalau di Bali ada istilahnya, kalau ada bangun pura, ada bupati yang meresmikan, beliau sangat prasasti kan, beliau mengakui pura itu dibuat. Nah, kan sama kasusnya begitu. Kasus sama gitu. Bahkan di Bali ada sebuah pura Resi Markandeya yang cikal bakalnya, tetapi kedatangan Dangyan Nirata, semua pura beliau mengakuinya. Padahal pura ini sebelum ada kerja karya dari Markandeya. Ini yang kita akan tulis. Boleh misalnya Dangyan Nirata mengakui tahun 1006. Dangyan Nirata kan datang abad ke-14-15. Markandeya itu datang ke Bali abad ke-8. Bayangkan itu. Resi Mustika yang terkuri atau mengecek lagi petilasan Markandeya itu oleh Resi Mustika datang abad ke-13 awal. Resi Madura lanjutkan lagi, datang lagi abad pertengahan 14. Sedangkan Dangyan Nirata akhir 14 datangnya. 100-200 tahun sudah ada di Bali, bahkan 500 tahun di Bali sudah ada, baru beliau datang dan beliau menulis. Dibangun oleh beliau sendiri. Bukan kita merebut, tidak, tapi tidak salah kalau kita mengingatkan pura ini sesungguhnya adalah karya Markandeya. Bukan merebut, bukan, tapi ada prasasti bicara pura ini bukan pura baru, tapi pura zaman abad ke-8 Maharshi Markandeya. Kalau di sini abad ke-7-8 juga sama. Katiaga dengan informasinya beliau datang kemari, ada cerita di situ. Saya tidak jelas ceritanya itu di sini. Makanya beliau menemukan sastranya bahwa dulu tuh yang namanya Glenmore itu kan satu kesatuan, satu wilayah. Lama-lama menjadi pecah-pecah kecamatan ini A, B, C dan lain sebagainya. Dulu Kalibaru namanya itu semuanya. Makanya di situ ada di sini diklasifikasikan Utama, Madya dan Nista. Kalau di Bali ada Utama, Madya dan Nista. Mandala Utama, Mandala Mada, Nista. Di sini beliau mengatakan Utama adalah di Kalibaru, Glenmore-nya dalam Madya, bahkan candi-candi yang lainnya dianggap Nista. Nista pengertian sini bukan hal yang remeh. Menurut pandangan beliau, tempat itu disucikan, paling suci di tengah-tengah paling. Pura kemudian di Lombok ada 7 pura di Lombok, dan di Sumbawa ada 1 pura. Dan di Sumbawa itu sebelum Gunung Tambora itu meletus. Tambora itu kan sampai Amerika yang hancur, bukan hanya di Bali, sampai Amerika. Kena Cina kan dekat yang kita, India hancur. Demikian kerasnya Gunung Tambora. Karena gunungnya kecil sebenarnya, tapi di bawahnya ceritanya. Ini saya sedikit hanya info saja, Nusa Penida juga. Nah, jadi pura besar itu telah kami kaji. Secara kajian ilmiah sudah kami selesai membuatnya, khususnya yang ada di Bali. Hanya sekarang memverifikasi kembali. Datang dari sini, mudah-mudahan nanti kita berhasil. Kita sepakat mesti teriki Pacang Bakti ke Bali. Dan di Bali pun akan disebarkan ke pura-pura yang mungkin kita bisa sebarkan. Minimal pura asli dari Bali. Nah, ini kaitannya sih. Bukan datang kemari hanya sekedar tidak.
kami jatuh menyatukan semua rasanya. Nah itu lebih kami pikirkan. Jadi kesimpulan saya apa? Kesimpulan saya, perjalanan Resi Markandia itu sudah kajiannya hampir 70%. Ditambah dengan kajian Raung, kami cukupkan untuk terbitan pertama. Karena kita manusia, tidak akan mungkin sekalian diambil sampai ke dia, tidak sekalian. Mungkin generasi anak-anak kita yang ambilnya, tapi buku sekarang berkira minimal petilasan beliau di lereng Raung dan Bali Lombok Sumbawa. Itulah plan. Dan kita akan simpan, kita lanjutkan. Kemudian apa lagi idenya? Nah, kita tidak hanya cukup dengan membuat buku itu. Buku itu akan mencantumkan semua Purana. Di Bali, semua pura ini dibuatkan Purana. Purana itulah yang menjelaskan apa sesungguhnya. Katakanlah misalnya Pura Madukadengya. Pura ini kapan dibangun? Siapa yang membangun? Siapa sekarang memeliharanya? Siapa pengemponnya? Siapa penyiwinya? Kapankah upacaranya? Terceritakan di sana. Dan bagaimana bisa maunya leluhur kita? Yang tadi dibilang. Diceritakan sana. Ditulislah dengan bahasa Jawa kuno. Akan disalin di dalam tembaga. Akan dipospati. Dipura. Kelak untuk anak dan cucu kita nanti. Semua akan kita buatkan ini. Nah, informasi ini penting. Dan dari situ kita akan mulai sekarang cikal bakal juga membuat sebuah informasi center, pusat informasi. Artinya apa? Ketika berbicara petilasan Markandia, ada pusat informasi. Ada semacam area, ada ruang. Ketika orang yang cerita Markandia masuk ke ruang itu. Inilah lama-lama kalau di Bali disebut dengan museum. Museum itu isinya apa? Tadi ketika ada peninggalan beliau, Bajra misalnya, silakan duplikatkan situ. Maaf guru, tolong dipersingkat. Ya, udah hampir selesai ini. Udah selesai. Karena rindu ini lagi. Kalau disingkat nanti bingung lagi. Nggak akan ada waktu datang kembali. Tangan lebih dikit nih. Penyambung nih. Itu diduplikatkan. Bahkan Purana-Purana yang ada di Bali nanti yang kita simpan dalam tembaga akan diduplikatkan, disimpan di museum itu juga. Sehingga akan tahu, datang ke museum, membaca Purananya Gunung Bujangga di Sepang adalah tempat moksa yang Markandia. Yakini di Bali itu ada Purananya. Udah selesai itu, hanya belum menyurat aja ke tembaga. Nah, itu salah satu contoh. Pertanyaannya, benarkah Markandia moksa di sana? Tidak ada yang bisa menjawab. Hanya ilmu yang bisa menjawab. Yakin? Karena agama, Purana, keyakinan. Keyakinan tidak bisa diilmiahkan karena rasa di situ. Nah ini kan kurang lebih yang saya ingin sampaikan. Saya sudah ditegur ini marah dia, honor saya sudah habis ini. Tadi dia bilang, guru hanya dapat 15 menit, 3 juta dibayar. Maaf, karena rindunya yang ketemu, jarang ketemu, kapan lagi ketemu? Mungkin lagi 6 bulan datang lagi. Mudah-mudahan masih kita kuat. Kita ketemu lagi. Itulah kurang lebih yang saya ingin sampaikan. Kesimpulan, dikit-dikit, maaf. Bisa dipotong lagi. Buku Agustus ini selesai. Bukunya. Dari buku itu kita akan bercerita, akan membuat semua pura-pura itu dibuatkan Purana. Purana itu akan duplikatkan bersama petilasan yang ada, disimpan dalam ruangan seperti ini, dikemas dalam bentuk museum. Museum itulah pusat informasi Markandia. Ada dua kemungkinan. Apakah museum itu dibuat di Bali ataukah dibuat di Raung? Nah, ini tergantung dari kita. Museum tidak harus berebutan. Museum itu isinya boleh duplikat. Misalnya tembaga, buat tangkap 2, di Bali 1, di Jawa 1, selesai. Duplikat Bajra misalnya, buat 2 juga, di sini ada 1, di sana ada 1, selesai. Artinya
Yang penting sekarang adalah kita sama rasa dan sama meyakini, bertekad untuk ada semuanya, tiada lain bukan untuk kita. Saya umur sekarang 64, mungkin umur harga hidup Indonesia kan 72, hanya lagi 7 tahun saya hidup. 100 loh. 90 lu. Orang libur panjang. Umur harga hidup Indonesia 72 tahun. Wah, di 7 tahun umur saya lagi. Kalau segar nih, kalau sakit lain lagi soalnya. Itulah, boleh. Baik. Bapak-bapak, Ibu ya, tokoh-tokoh semuanya itu yang saya dapat sampaikan dan mau sekali lagi saya agak panjang karena rindunya ingin tuntas berbicara, tidak mengurang rasa hormat dan mudah-mudahan ini mendapat sambut yang baik. Sebetulnya saya adalah timnya, ketua timnya, tidak akan sampai di sini. 60 itu akan kita. Bahkan di Raung sudah 2 saya rancangkan Purana. Pura Madu Kakek Baru dan Candi Agung Gunung Kanjeng. Rancangkan hanya awalnya. Isinya, kemasannya, kontennya, Bapak dan Ibu yang memiliki yang tahu di sini. Kami tidak ngerti. Baik nanti Purana itu tergantung dari tokoh dari sini menyiapkan. Kalau di sini tidak mampu menyiapkan, tidak akan ada Purana. Sama dengan di Bali. Kami kajian ilmiah artinya apa? Membuat narasi. Kalau dalam sejarah, historiografi, beliau ahli sejarah itu bagaimana menulis narasi sejarah itu tergantung materi yang ada. Jika materinya salah, salahlah sejarah itu. Nah, sebaik sekali demikian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saking semangatnya Niki mau duduk disuruh berdiri padahal udah dia rendah udah berdiri yang aku udah Niki buku ke dokter beli pos ini Niki udah terakhir dengan permasalahan om. Lanjut dulu.